Kita record. Baik, kita lanjutkan pekerjaan kita selanjutnya. Jadi pada saat ini database kita sudah ready. Jadi sudah ada tabel mahasiswa dan mata kuliah Anda. Oke, jadi anggaplah ini di awal semester. Oke, jadi di awal semester itu database mahasiswa dan database mata kuliah itu sudah ada di SIM akademik. Nah, sekarang kita ingin mengambil mata kuliah. Artinya kita ingin mengisi tabel KRS. Oke, nah kita bisa lewat sini terminal saja. Saya lebih bisa lewat sini atau di ini di sini SQL. Jadi di sini menu SQL, ini SQL di sini. Nah, kita tinggal insert into, nah ini insert into TB KRS. Oke, jadi kita ingin memasukkan nama ke KRS. Oke, insert TB, TB. Nah, sekarang ini kolom apa ini? Kolom NIM. Oke. Kolom NIM dan kode MK. Terus nilainya, kita lihat nilainya di sini saja. Oke, use bisa dapat email. Ini saya cuma mau lihat di database saya ada mahasiswa apa saja. Oke. Nah ini berarti ini NIM-nya saya ambil misalnya Andini gitu. Andini NIM-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, sorry. Sorry, ini select. Ini kita harus sambil NIM yang sudah ada di database kita. Oke. Saya mau cek dulu. Oke, sorry, Chrome. Oke, kita misalnya mau Andini ini misalnya, coba perhatikan di tabel mata kuliah juga ada di atas. Andini ini misalnya ingin mengambil mata kuliah pendidikan agama. Oke, berarti kita masukkan NIM-nya Andini di sini. NIM-nya Andini 23 4 5 6 7 8 9 0. Oke. Koma. Kemudian kode mata kuliah pendidikan agama. Oke. Ini TPB 01. Oke. Jadi coba perhatikan
cara menginsertnya, insert into table KRS, NIM, jadi NIM kita ambil dari tabel mahasiswa, kemudian kode MK-nya kita ambil dari, kita samakan dengan tabel mata kuliah. Oke, hingga kalau kita go, oh insert, coba. Oh ini insert, tidak ada T-nya. Oke, sorry. Salah. Nah, ini sudah ada. Oke, kalau kita lihat tabel KRS sekarang, ini sudah muncul di sini. Oke, TPB 01. Ini ya, ini yang kita barusan input. Bisa juga kita input melalui di sini, insert into TB KRS. Mohon di ini siapa itu? Tadi ini NIM kode MK. Oke, kita mau insert ke sana. Nilainya. Misal si Andini ini juga mengambil mata kuliah. Andini ini 7, 8, 9, 10 juga mengambil mata kuliah kalkulus. Oke, kalkulus kita tahu kalkulus ini kodenya TPB 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 02. Kalau kita refresh di sini, nah, sudah muncul di sini TPB 02 Andini. Perhatikan baik-baik query-nya. Mohon maaf Pak, bisakah langsung sekaligus? Bisa? Langsung sekaligus Pak yang diinput itu misalkan. Bisa? Oh. Ini Baik, saya mau perlihatkan ininya. Ini juga bisa juga di sini tabel KRS, di sini insert, di sini ada insert di sini. Oke. Kita insert, di sini ada insert. Anda klik dulu di sini di tabel KRS-nya. Anda klik di sini di KRS, kemudian di sini insert. Oke. Bisa kita langsung insert. Nah, ini dua gitu. Jadi tadi si Andini sudah mengambil 2 mata kuliah, satu lagi, sorry, integer. Ini Andini, dia juga misalnya mengambil TPB 03. Oke. Anggun misal mengambil mata kuliah TPB 01. Ini bisa kita tambah. Anggun selain itu mengambil juga mata kuliah 04. Kita tambah sampai 12 saja. Oke. 14. Oke, tidak ada masalah. Ini kita bisa langsung input Anggun TPB 05, acak saja ini. Kemudian Elsa mengambil TPB 03. Elsa lagi mengambil TPB 04. Elsa lagi mengambil TPB 05. Siapa lagi? Elsa Fitri misal mengambil mata kuliah TPB 01. Ini tidak perlu sama dengan Anda ya. Apa namanya? Ini saya acak saja. TPB 03 Fitri, TPB 02. Tidak boleh double ya. Sekarang Heru misal mengambil semua mata kuliah. Oke. Heru mengambil 5-5-nya.
Kita tambah lagi row-nya. Mengambil mata kuliah. Kemudian yang terakhir, ini contoh saja. Terakhir si Putra hanya mengambil satu mata kuliah. Oke. Nah, coba perhatikan preview SQL-nya. Ini preview SQL-nya. Nah, ini sama dengan apa yang kita ini baris ini sama dengan yang ada di sini. Oke. Saya ingatkan sekali lagi, baris-baris seperti inilah, program seperti inilah nanti yang akan coding seperti inilah nanti yang akan kita berikan di di programnya. Oke. Kita close, ini go. Nah, sudah berhasil. Nah, kita bisa lihat di tabel KRS sekarang. Nah, sebenarnya di database KRS Anda itu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita ingin menampilkan misalnya di sini saja. Gimana saya bisa menulisnya? Ini kita jadikan beban tulis saja. Saya ingin misalnya menampilkan di KRS Anda itu muncul nama NIM, nama mata kuliah, nama MK. Oke. Kita mau menampilkan 3 ini. Apa query-nya kalau kita ingin menampilkan 3 itu? Kita masuk di sini di SQL-nya. Berarti select TB NIM. NIM itu berasal dari tabel mahasiswa. Oke. Select NIM berasal dari tabel mahasiswa. NIM. Kemudian nama juga berasal dari TB mahasiswa. TB mahasiswa nama. Kemudian nama mata kuliah. Nah, nama mata kuliah ini berasal dari tabel mata kuliah. Oke. Nama MK. Oke, nama MK, from. Nah, ini from dari mana? Tabel mahasiswa, join tabel mata kuliah, join tabel KRS. Oke. Kita copy. Pak, belum ada Kak tabel KRS di select Pak. Baru ada select tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Belum ada select. Oke, karena kita NIM nama mata kuliah. Oke. NIM ini berasal dari tabel mahasiswa, nama, dan tabel mata kuliah. Oke, kita coba tanpa ini dulu. Karena kita yang ingin kita tampilkan, kita coba dulu yang ini. Nah, ini sudah muncul semua. Oke. Nah, tetapi di sini coba perhatikan, pendidikan agama diikuti oleh semua mahasiswa, kalkulus diikuti oleh semua mahasiswa,
ini belum memberikan semua, saya sama dengan yang kemarin, memberikan semua kombinasi yang mungkin. Oke, memberikan semua kombinasi yang mungkin. Nah, sehingga ini kita copy ini supaya itu kita berikan batasan. Ini on, ini sama dengan yang kemarin. Nah, sekarang ini kita harus ada join tabel mahasiswa. Tabel KRS. Kenapa? Tadi saya sudah jelaskan bahwa tabel KRS ini adalah penghubung antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah dengan tabel mahasiswa. Jadi dia dihubungkan oleh tabel KRS. Kemudian on TB mahasiswa NIM sama dengan TB KRS NIM. Oke. Jadi coba perhatikan yang bagian on ini. Yang bagian on yang pertama ini dari ini dan ini. Oke. Jadi NIM di tabel mahasiswa dengan NIM yang ada di tabel KRS. Itu kita beri batasan sama. Oke. N TB KRS kode MK sama dengan TB mata kuliah kode MK. Oke, jadi coba perhatikan baris yang ini menyatakan hubungan yang ini. Oke, jadi coba perhatikan tabel KRS di sini tabel KRS. Saya clear dulu semua. Ini bisa enggak kita perbesar? Oke, jadi supaya jelas. Jadi tabel KRS, ini tabel KRS kode MK, ini tabel KRS kode MK sama dengan tabel mata kuliah kode MK. Tabel mata kuliah kode MK. Yang pertama tadi, ini tabel mahasiswa NIM. Tabel mahasiswa NIM sama dengan tabel KRS NIM. Oke. Jadi kira-kira menghubungkan tabel itu seperti itu. Sebenarnya kalau Anda sudah terbiasa ini tidak terasa susah. Oke. Ini Anda tinggal go. Anda dapatkan ini. Jadi tadi Andini dan seterusnya. Oke. Misal kita ingin tambahkan oke. Saya coba bekerja di kalau di terminal terminalnya tadi. Ini kita paste seperti ini. Oke. Ini kalau Anda bekerja di CMD, ini muncul tabel yang sama. Oke. Jadi sekali lagi, apapun yang saya klikkan ketik di sini, di SQL ini, apapun yang saya ketikkan di SQL ini sama dengan apa yang saya ketikkan di sini. Oke. Sekarang kita mau tambah kolom nilai misalnya di sini. Di sini misal kita mau tambah kolom nilai. Nah, kalau kita mau tambah kolom nilai, kita kembali ke yang tadi.
Kita ini kita paste saja. Wih. Oke, kita mau tambah kolom nilai misalnya. Oke, di sini sampingnya tabel, di sini di sampingnya mahasiswa kita mau tambah kolom nilai. Kita tinggal ketikkan TB. Nah, nilai itu ada di mana? Dia ada di tabel KRS. Oke, nilai. Go. Tabel KRS nilai doesn't exist. Apa yang ada di sini? Nilai. Di mana tadi? Tabel KRS. TB KRS nilai. Kenapa ya? Itu Pak, yang kita tambahkan setelah from Pak. Oh, sorry. Oh, sorry, terima kasih. Harusnya di sini ya. Ya. Sorry, salah. Oke, dia harusnya di sini sejajar dengan tabel-tabel. Oke, kita go join. Di situ masih ada koma, Pak, sebelum join. Oh iya. Sorry. Nah, ini sudah ada. Jadi ini sudah muncul tabel nilainya. Oke. Misal saya ingin si Andini ini misalnya sudah dapat nilai 80 misalnya. Oke. Maka di sini supaya ini kelihatan saya bekerja di sini saja ya, di CMD-nya. Ini kita sintaksnya update. Oke. Ini update. Jadi kita update update TB KRS. Ini set nilai sama dengan 85 misalnya. Oke. Nah, kalau kita ini where name sama dengan Andini, ninnya Andini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke. Oke, kalau kita lihat, kita refresh. Kita lihat di tabel KRS sekarang. Nah, nilainya Andini semua 85. Oke, ini karena kita restrict hanya NIM-nya. Oke, hanya NIM-nya yang kita restrict, sehingga tercopy data di SQL-nya itu. Nah, padahal yang kita ingin upload cuma nilai agamanya, oke? Atau dalam hal ini TPB 01. Nah, kita ulangi dulu, kita set kembali ke 0.
Oke. Ini kita refresh. Ini kembali ke 0. Jadi yang kita ingin ubah ini tadi nilai NIM-nya Andini 12, ini Andini, ini ada, kemudian TPB 01. Nah, kita tambahi batasannya N kode mata kuliah, kode MK sama dengan TPB TPB 01. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ini sekarang sorry nilainya 0 ya. Ini nilainya 90. Oke, kenapa saya suka bekerja di terminal? Karena kalau kita mau kembali ke perintah sebelumnya, kita tinggal arah atas begitu. 90. Nah, kita refresh. Nah, ini sudah 90 di sini. Oke, nilainya Andini. Jadi sebenarnya yang ingin saya katakan, yang ingin saya sambil saya jelaskan sambil saya menunggu pertanyaan dari Anda ya untuk. Jadi yang ingin saya jelaskan, sebenarnya tadi waktu kita mengisi tabel KRS, ketika Anda mengisi tabel KRS seperti ini tadi Anda mengisi tabel KRS, itu yang Anda lakukan pada saat awal semester. Jadi Anda lakukan itu pada awal semester. Jadi di database mata kuliah itu cuma ada NIM dan TB mata kuliah kemudian nilai. Kemudian untuk menampilkan KRS misalnya NIM, nama, nilai dan seterusnya KHS itu tinggal persoalan query. Oke, query-nya select yang tadi saya sudah jelaskan. Nah, kemudian di akhir semester dosen Anda itu menginput nilai. Nah, ketika dosen atau saya menginput nilai, sebenarnya di dalam codingnya itu, perintahnya itu ada kode ini, update. Oke, jadi kita update nama NIM mahasiswa Anda dan kode di mana kode mata kuliahnya. Oke, jadi ini yang sebenarnya kita lakukan. Jadi dosen itu yang dia lakukan itu. Jadi dosen itu yang dia lakukan menginput nilai Anda dan kode mata kuliahnya. Oke. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Kita sudah menyelesaikan one to many, many to many, kemudian ada update. Perhatikan baik-baik, minggu depan kita minggu ini tidak ada tugas. Oke, minggu ini tidak ada tugas, tapi saya harapkan semua ini videonya tadi yang saya upload Anda berlatih di rumah. Oke, Anda berlatih di rumah karena ujiannya nanti akan seperti ini. Oke. Dan sekarang Anda silakan screenshot untuk bukti kehadirannya. Oke. Jadi nanti bukti kehadirannya diupload di Classroom. Oke, nanti saya buatkan link untuk mengumpulkan bukti kehadirannya. Jadi Anda screenshot sekarang bagian yang ini yang ada tulisannya ini merah-merah. Kemudian Anda upload di Classroom sebagai bukti kehadirannya. Selanjutnya, jadi minggu depan itu kita ujian 1, sebagaimana yang telah kita sepakati di kontrak kuliah. Jadi ujian 1 itu nanti saya berikan mungkin ya seperti ini, misal saya buat tabel ini, tampilkan kolom ini dan seterusnya. Oke, itu nanti Anda buat, Anda lakukan selama kita ujian nanti 7.30 sampai jam 10. Jadi soalnya itu bisa Anda lihat di 7.30 dan Anda harus kumpulkan di jam 10 pagi. Oke.
Jadi usahakan Anda bekerja di jam itu. Usahakan jangan kerjasama, usahakan jangan kerjasama. Kemudian apa lagi yang ingin saya sampaikan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, silakan. Saya Pak. Ya. Jadi untuk yang kalau update Pak bisa sekaligus, enggak satu-satu. Untuk update satu-satu. Oke. Satu-satu. Untuk update satu-satu. Bisa sebenarnya Anda tambahi baris ke sana dan seterusnya. Oke. Tapi bisa Anda coba update ini. Update satu-satu. Nah, makanya nanti kalau di programnya itu di PHP itu nanti mungkin di mata kuliah lain Anda nanti coba belajar membaca data dari Excel gitu. Jadi datanya bisa langsung masuk di Excel. Jadi kita input nilainya di Excel itu bisa langsung masuk ke database. Itu ada melalui program lagi kita bisa gunakan PHP. Oke. Di mata kuliah pemrograman PHP nanti Anda akan pelajari itu. Oke. Di mata kuliah ini kita belajar tentang ini. Jadi kita bisa baca, kita bisa baca data itu dari Excel. Oke, bisa kita langsung input masuk. Bisa seperti itu. Oke, sebelum saya tutup, kira-kira ujiannya nanti Anda kerjakan seperti ini, Anda kumpulkan seperti ini. Misal saya contohnya kemarin ini nanti saya upload di ini ya. Contohnya kemarin buat tabel dosen dan tabel mata kuliah. Nah, ini Anda buat tabelnya, ini saya bekerja di CMD, kalau Anda bekerja di situ Anda copy preview SQL-nya. Anda copy di sini, kemudian describe tabel dosen. Kalau Anda describe tabel dosen akan muncul seperti ini. Oke. Kemudian ini Anda insert, masukkan data-data berikut, ini insert into, kemudian select ini. Kemudian query, many to many, ini dan seterusnya. Kemudian ini yang nomor 5. Oke, ini yang nomor 5. Buat query yang seperti ini. Kemudian nanti akan muncul seperti ini, atau kalau Anda bekerja di PHP Admin akan muncul seperti ini. Ini yang Anda screenshot ke lembar jawaban Anda atau ke Microsoft Word yang Anda gunakan di laptop. Oke. Kira-kira seperti itu cara mengerjakan nanti ujian mid semesternya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya stop share screen. Bagaimana, jelas atau masih bingung? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jelas. Kalau jelas, sekian untuk hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Pak.